Kembali lagi di MMA, mertua menantu, Akur dong. Nah, kita masuk dengan satu tim ini ya, ibu dengan anaknya langsung ya. Dari mulai 20 tahun yang lalu. 20 tahun. Sudah melayani dan yang luar biasa sudah keliling dunia nih ya. Anak-anaknya semuanya melayani. Semuanya itu ya. Yang ajaib. Dengar-dengar salah satu anaknya nih. juga di luar negeri ya. Ada yang di luar negeri, ada yang di luar pulau, dan semuanya begitu luar biasa. Tersebar di mana-mana ya anaknya untuk ya. melayani Tuhan. Oke. Mungkin bisa mulai dulu dari ibu, namanya siapa tuh sekarang ngapain nih? Pelayanannya katanya sudah lama-lama melayani 20 tahun, habis itu nanti anaknya ya, namanya siapa? Nama saya Rita Juliani, saya sudah bergabung di Mahanaim dari tahun 2005 sampai sekarang, dan sekarang saya melayani di panti asuhan yang mengasuh anak-anak dan mendidik anak-anak supaya anak-anak panti asuhan ini menjadi anak-anak yang nantinya agak berguna bagi nusa dan bangsa. Wah, sekarang Ajeng nih, Ajengnya nih, anaknya nih. Saya Ajeng, saya umur 21 tahun. Dari kecil udah digotong pelayanan, jadi sekarang saya punya hati, punya kerinduan untuk melayani Tuhan, dan sekarang pelayanan saya adalah membantu membangun rumah singgah di 38 provinsi. Wow, mantap banget nih ya. Dan mereka tidak hanya berdua, tapi sebenarnya seluruh keluarga melayani Tuhan. Sesuatu yang sebenarnya sangat sulit, karena banyak sekali orang tua melayani dan anak-anak justru merasa dikecewakan, merasa tidak dapat apa-apa. Dan kemudian ada banyak sekali orang tua melayani, anak-anak justru lari dan merasa dinomorduakan. Karena itu kita mau mendengar tips dari ibu dan anak. Oke. Istri tanya pertanyaan ya, apa yang ditanamkan atau diceritakan sehingga seluruh keluarga mau melayani? Bukannya orang tua melayani, anak-anak dugem gitu ya. Apa ini yang membuat itu bisa terjadi? Sebenarnya awalnya sih dari saya itu dari lingkungan keraton ya, yang memang benar-benar pengabdian, totalitas pengabdian, dan di situ saya menanamkan pada anak-anak saya itu bentuk dari suatu pengabdian yang sebenarnya sama sih dengan pelayanan. Jadi melayani dan mengabdi untuk sekarang untuk Tuhan. Wow, luar biasa. Ini ngomong-ngomong katanya ya, kalau di keraton itu gajinya juga nggak besar ya Bu ya? Waktu di saya itu 60.000. Wow, tetapi benar-benar mereka memilih untuk setia. Zaman ini pengabdian sudah hilang rasanya. Kata-kata itu sudah hilang. Kita yang dengar adalah bagaimana mencari gaji yang besar, bagaimana mendapat keuntungan. Sedangkan pengabdian artinya adalah kesetiaan dan bagaimana meletakkan hidup. Ini sesuatu yang sudah sangat langka dan hampir nyaris tidak terdengar. Wow, sebuah keluarga yang memilih mengabdi, dulu kepada keraton, hari ini kepada Kristus Tuhan, kepada banyak orang yang membutuhkan pelayanan mereka. Nah, ngomong-ngomong, Ajeng mulai umur berapa nih pelayanan? Mulai pelayanan dari playgroup, saya ada pelayanan dari pelayanan nari, dari belajar gerakan cuman ya Abah, Bapak gitu. Oke. Sekarang sudah dipercayakan untuk pergi ke luar negeri, bahkan mengatur KKR dan buat 10.000 orang, dan buat saya perjalanannya udah lumayan panjang gitu, dari cuma nari tapi Tuhan percayakan lebih besar lagi sekarang. Dengar-dengar dulu pernah kecil dilempar-lempar ya. Nah, itu bagaimana itu? Pernah nggak? Takut, nangis, dilempar-lempar itu katanya. Pernah waktu sekali kejadian gitu, mau dilempar Cheerleader jatuh. gitu ya, cheerleader ya. Cheerleader gitu, terus mau dilempar jatuh karena nggak nyampe. Jadi kurang berat atau iya, gimana? kayaknya nggak tahu deh. Pokoknya jatuh di tengah-tengah, sempet trauma, cuman berhasil mengalahkan trauma itu karena terbangnya bener-bener gitu sampai di tengah-tengah gitu, kayak jatuh terus semuanya juga bingung kenapa dia jatuhnya ke tengah ya. Jadi ya itu pengalaman pertama dan saya lumayan trauma sebentar. Cuman habis itu kembali menari. Nah, itu mengalahkan trauma itu bagaimana? Terus memang itu kan masih kecil ya? Iya. Apa nggak nangis dan bilang nggak mau, pokoknya nggak mau gitu? Itu kenapa bisa mau?
karena dulu mungkin ngelihat kakak juga dilempar-lempar, jadi adrenalinnya ke situ. Wah, kakak bisa, aku bisa. Oh, gitu. kakak dilempar-lempar juga. Kakak Ya. juga dilempar-lempar, penari. Sekarang badannya malah justru langsingan kakak daripada saya. Waduh. Jadi saya yang harus diet nih kayaknya. Tapi Buat sekarang bisa. kan memang udah nggak dilempar-lempar Iya. ya. Perasaan dilempar-lempar Jadi- udah nggak bisa kayaknya ya, Udah jangan susah ya. nih. Heeh. Iya. Nah ngomong-ngomong nih ya, dengar pengalamannya katanya wah ajaib. Umur berapa ke luar negeri? Pertama kali nih ya. Pertama kali itu SD kelas 4 seingat aku. SD kelas Iya, 4. kelas 4. Kecil banget ceritanya gimana? Kok Ayo bisa ceritakan pergi ke luar gimana negeri, bisa gimana berangkat? ceritanya? Terus kemana? Apa yang terjadi? Siapa gitu ya yang tertarik untuk membawa anak kelas 4 SD ya? Iya. Ya, ceritanya gimana nih? Itu saya juga pertama kali kaget gitu karena hari itu saya nggak tahu gimana, hari itu saya nyasar di tempat pemimpin, tempat hamba Tuhan, dan hari itu saya diajak ngobrol dan ada almarhum Pak Petrus Agung hari itu, dan Silakan ya Bu, sembari iya. diminum, dimakan. dan hari itu lagi ada trip mau pergi ke Rusia, saya ingat. Wah jauh banget dan Iya, mahal banget tuh ya. Mahal banget Bu, betul. Terus saya ditanya, Ajeng sudah punya paspor belum? Hari itu saya nggak punya uang buat beli paspor, buat bikin paspor. Saya masih kecil, saya nggak ngerti punya paspor itu apa, paspor itu kemudian KTP-nya belum betul. ada ya kayaknya ya. Tapi hari itu saya nggak tahu gimana, saya bisa jawab dengan penuh iman. Saya bilang sedang dalam proses Pak, gitu. Waduh, Dan keren hari ya. itu mungkin Pak Agung melihat iman ya, iman yang mungkin kecil sekali tapi itu mengalahkan dunia. Dan hari itu saya waktu tiba-tiba saya keluar dari ruangan itu, dan hari itu ibu yang bilang saya, Jeng, Pak Agung mau bayarin kamu gitu. Wih. Iya. Dan hari itu saya akhirnya pergi berangkat tanpa papa mama. Oh, Iya, tanpa Sendiri. papa mama sendiri, dan perjalanan pertama saya itu sempat mabok Bu, di bus. Oh, Karena iya? nggak terbiasa jalan jauh, nggak terbiasa naik pesawat. Tapi ujungnya itu jadi perjalanan pertama saya, perjalanan iman. Jauh loh ya, pertama. padahal Rusia tuh Iya. sekian Jauh jam ya. banget. Iya. Terus pulang. Dingin lagi. Iya, dingin. Oh iya, suhunya berapa ya Betul. waktu itu ya? Waktu itu saya pokoknya ingatnya pakai jaket tebel, terus saya masih Minus kecil. loh. Iya, minus. Salju itu waktu itu. Tetap dilempar-lempar. Tetap dilempar-lempar. Aduh. Gitu. Terus ya waktu waktu pelayanan gitu, pas pergi ke Rusia nggak bawa uang, pulangnya bawa jajanan banyak, semua orang memberkati gitu ya. Jadi bawa jajanan banyak sampai bisa beliin kakak, bisa beliin semuanya, bawa sepatu, bawa apa, Oh iya, banyak, sepatu. banyak sekali hari itu jarahannya pulang gitu. Itu jadi biasa. perjalanan pertama. Kita punya Tuhan yang ajaib. Pengabdian sesuatu yang langka dan mahal. Tetapi pengabdian yang ditanamkan dari sejak kecil, Tuhan sangat menghargai. Ini dibuktikan dengan membawa Ajeng yang waktu itu masih kelas 4 SD. Dan Tuhan membuka jalan, memberkati begitu rupa. Siapa yang bisa menggerakkan hati para raja selain Tuhan sendiri? Dan setiap kita yang hari ini rindu untuk mengabdi, jangan takut. Karena seberapapun Tuhan bertanggung jawab, Tuhan sanggup memberkati kita. Saya mau tanya nih buat Ibu Rita nih ya, buat mama tercinta. Pernah nggak sih nggak ada duit, anak-anak mau sekolah nggak bisa. Ya sekarang kita dengar anaknya satu yang laki nih ya, yang ganteng sendiri nih ya, ada di luar negeri. Ini bagaimana kesaksiannya? Kan namanya pengabdian tuh nggak ada apa-apanya. Pernah sih. Dulu kan kita ngontrak ya, sekarang sudah punya rumah sendiri, puji Tuhan. Dulu kita ngontrak itu pindah-pindah, dan setiap pernah kita ngalami ngontrak itu dulu itu baru 250 kalau nggak 500 itu adalah setengah lebih dari PK saya yang harusnya buat ngontrak. Dan saya jalan kaki dari Cikunir sampai ke Mahanaim setiap hari dengan 3 anak yang berderet-deret kayak bebek. Jalan kaki, benar-benar jalan kaki, karena selain tidak ada kendaraan, kita juga Nggak ada uang. nggak ada kendaraan umum, nggak ada uang juga. Berapa menit itu? Jadi berangkat dari rumah jam berapa?
Karena anak-anak harus sekolah jam 7 iya, ya? jam 7, setengah 6, jam 5, kadang-kadang jam 5 lah paling. Ini Ajeng juga ikut jalan itu ya terus. Kita jalan dari Cikunir, di arah Cikunir situ lewat Kemang ya, ya lewat Ya, Kemang. kira-kira berapa itu? Kan orang kan nggak tahu nih ya alamatnya Cikunir di mana. Jadi berapa menitnya jalannya? 1 jam lebih deh kayaknya. 1 jam lebih. Tapi karena anak-anak itu penuh sukacita, jadi kalau jalan itu nggak diem aja, yang bikin capek nggak, aduh ngomong terus, pokoknya bawel deh. Tiga-tiganya ya. Bawel, jadinya semua nggak terasa, semua tidak terasa, tahu-tahu nyampe. Dan itu kita lewati beberapa tahun dan terlewati. Luar biasa, luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang setia. Tuhan yang sekali lagi melihat bagaimana setiap korban, setiap kerja keras, setiap tetes keringat, setiap tetes air mata. Tetapi yang ajaib dari keluarga ini adalah melewati dengan sukacita. Tidak melewati dengan gerutuan. Kalau 1 jam jalan nggak ngomel loh. 1 jam setengah ya. Kalau melewati dengan gerutuan bisa lebih panjang nih ya. Awal saya masuk masuk di Mahanaim itu Panti asuhan, bukan? Bukan dari Yang Mahanaim kita dari Jogja itu cuma bawa baju 4. Satu saya, 5 anak-anak saya, satu masing-masing. Dan kita nggak tahu harus kemana. Kebetulan ada kakak yang tinggal di daerah Narogong yang memberi kita tumpangan. Dan dari situ kita awal-awal ketemu Tuhan, nggak tahu pokoknya prosesnya bagaimana kita dipertemukan dengan salah satu staf Mahanaim dan kita diajak pelayanan. Kita tadi nggak tahu pelayanan itu apa, tapi saya merasakan sendiri, saya ketemu Tuhan, saya pribadi beda dengan suami saya ya. Tadinya suami saya duluan yang ketemu Tuhan ya. Lalu saya tidak sengaja sebenarnya, bukan tidak sengaja, tapi saya percaya Tuhan sendiri yang sudah atur hingga saya bisa masuk Mahanaim dengan pelayanan dan melayani. Luar biasa, luar biasa. Nah kalau Ajeng sendiri pertemuan dengan Tuhan ya, sampai tiba-tiba memutuskan pelayanan nih sampai sekarang, kenapa nggak memutuskan misalnya lain, kerja, cari uang, jadi kaya raya gitu, kenapa? Pertama, kenapa pilih pelayanan? Karena saya lihat dari papa mama gitu, mereka melewati perjalanan yang lumayan panjang mengikuti Tuhan, dan tapi buat saya itu adalah keputusan yang terbaik gitu. Jadi saya berkata, sempat ditawarin sama jadi saya kuliah terus ada asistennya itu nawarin saya magang Bu di luar gitu, tapi hari itu saya bilang enggak, saya itu pilih pelayanan, jalan saya adalah pelayanan. Luar biasa, luar biasa. Nggak pengen tuh misalnya lihat orang, wih gajinya 30 juta gitu ya. Terus kemudian melakukan banyak yang istilahnya yang santai-santai, baju bagus-bagus, walaupun bajunya sekarang bagus ya. Dan bikin sendiri ya. Bikin sendiri. Keren. Bajunya bagus, bikin sendiri sekarang. Tapi pernah nggak tergoda dengan semua tawaran dunia? Pernah, karena teman-teman saya juga bukan kebetulan ya, mungkin mereka ini orang-orang yang ada teman saya yang jadi influencer di Instagram, terus jadi punya bisnis, punya banyak uang dan yang lain. Saya sempat gitu pengen, tapi nggak tahu kenapa kayak di hati saya itu nggak bisa gitu Bu. Maksudnya buat saya beberapa kali kalau secara mata ingin, tapi secara hati saya tahu dengan sangat bahwa ini adalah sebuah hal yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan, dan mengabdi itu adalah bentuk penyembahan yang keluarga kita bisa tawarkan. Kita nggak bisa nyanyi, kita nggak bisa bukan keluarga musisi gitu, tapi penyembahan yang diajarkan adalah pengabdian. Wow. Sungguh-sungguh sesuatu nilai yang sangat berarti, dan itu jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan buat saya ini keluarga keren sekali ya. Pilihan demi pilihan, meletakkan demi meletakkan. Dan bukan karena mereka tidak ditawar,
ya kakaknya maupun semua keluarga ini ditawar berkali-kali untuk melakukan hal-hal dibayar yang besar, tetapi mereka memilih Tuhan. Dan ini adalah sesuatu tanda cinta dan tanda bagaimana mereka menghormati Tuhan dan Raja dalam hidup mereka. Ada cerita nggak Bu, bagaimana menangani anak-anak panti asuhan ya, yang katanya nih haleluya ya, ada yang rewel, ada yang marah, ada yang nggak pernah mau mandi. Ini ceritanya bagaimana nih? Pengalaman-pengalaman lucu everyday ataupun yang paling mengerikan? Pengalaman saya ya, boleh dikata anak-anak saya itu saya tidak pernah dipanggil ke sekolahan. Selama ini anak-anak saya berprestasi. Betul. Tidak pernah dipanggil Tiga-tiganya ke anak kandung Iya, ya. tiga-tiga anak kandung. Anak-anak kandung Tapi tiga-tiga. Gak ada masalah ya, nggak pernah mulai dipanggil. dari melayani, tiap hari saya dipanggil ke sekolahan. Waduh. Jadi dipanggilnya karena anak orang. Iya betul. Ada aja apa masalah yang ditimbulkan, dan itu membuat saya berpikir anak-anak ini memang butuh perhatian, butuh. Jadi mereka sebenarnya bukan nakal, tapi memang anak-anak yang butuh diperhatikan. Kalau sudah kita datang ke sekolahan gitu kayaknya, mamaku datang kan. Aduh. Jadi Ternyata dia seneng ya kalau mamanya datang ya. Iya, begitulah mungkin bentuk dari keinginan dia untuk diperhatikan di situ. Tapi kalau untuk yang menyedihkan sih, memang kebanyakan anak-anak yang ditinggalkan di panti asuhan itu miris ya, karena Coba cerita aja Bu, beberapa misalnya. Nggak apa-apa. anak-anak yang benar-benar ditinggalkan, cuman ditaruh pot atau dititipkan ke bidan dan dikasih ke kita, itu benar-benar sebenarnya bukan, kalau kita lihat sendiri, bukan anak-anak yang apa ya, semua itu nice, semua itu ganteng-ganteng, semua itu cantik-cantik. Kalau kita melihat itu, hati kita tuh kayak, ya ampun Tuhan, anakku aja nggak ada yang seputih dia. Iya betul. Gak ada yang seganteng Si dia. aja langsung lihat kulit. Hitam aku tetap cantik mah. Iya, udah hitam, ya kecil ya. Tapi yang penting cantik, menyala-nyala, pintar. Gak pernah dipanggil loh, Ma. Loh, minimal nggak dipanggil. Dan itu loh, kita tuh kalau ngelihat mereka, terutama kalau sore-sore itu bangun tidur gitu, melihat mereka cuman duduk diam, itu hati saya itu benar-benar yang nggak bisa, aduh gimana ya, nggak bisa dikatakan deh, anak ini, aduh, Iya. Sangat berharga ya. sangat berharga, dan kita bagaimana caranya kita untuk bisa anak ini sukses lah, terutama dalam segala kehidupannya. Itu yang saya kadang-kadang tuh mikir, ini anak dibuang ada yang dibuang di tempat sampah, ada yang cuma diletakkan di depan panti, pernah, dan ada yang apa namanya ditaruh di bidan. Itu benar-benar Tuhan, Kok tega ya? kok tega ya. Tapi ya seringkali ekonomi, mungkin alasan-alasan tertentu. Iya. Buat setiap yang menonton di tempat di mana ibu ini melayani, ada tempat panti asuhan yang namanya Rumah Shalom. Buat semua pemirsa, saya mau berkata, jangan biarkan anak-anak itu tumbuh di luar, di jalan, menjadi sangat mengerikan, dan kemudian kehilangan masa depan mereka. Ada Rumah Shalom, dan nanti ada tempat dan alamat ada di-share, ada telepon di bawah ini, di mana setiap saudara yang memang tidak punya uang, tidak sanggup lagi, mungkin karena masalah keadaan, karena di tempat ini ada banyak anak-anak hasil pemerkosaan, ada anak-anak yang hasil daripada bahkan dari ayah dan anaknya sendiri. Jadi dia diperkosa oleh ayahnya sendiri. Dan anak itu ditaruh di tempat ini. Tapi hari ini anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak yang berprestasi, anak-anak yang sudah, bahkan beberapa sudah keliling dunia, melakukan begitu banyak keajaiban, melakukan begitu banyak pelayanan. Sekali lagi, jangan biarkan anak-anak itu
dibuang begitu saja. Bawa ke rumah Shalom, ada ibu-ibu, ada orang-orang yang sangat rindu untuk melayani, yang sangat rindu untuk membuat mereka menjadi besar. Nah, mama ini bergerak ke panti asuhan yang merawat anak-anak yang dibuang, ditaruh di tempat sampah, yang ditaruh di bidan, di karton ya, di dus dan ditaruh di jalanan dan sebagainya. Dengar-dengar Ajeng juga sekarang melayani anak-anak. Iya. Ya. Ini apa nih rumah singgah ini apa dan melayaninya di mana saja nih? Iya, jadi kalau rumah singgah itu memang kita ada kayak seperti sebuah pelayanan buat seperti les gratis kalau bahasanya itu buat anak-anak yang mereka tertinggal di sekolah atau nggak punya kesempatan buat sekolah. Kita itu ajak untuk bergabung di rumah singgah, dan kita tuh punya rumah singgah di tempat pembuangan sampah. Ya itu kita juga beberapa kali, setiap kali ngajar ke situ anak-anak ingusan, anak-anak bau semuanya, tapi kita tetap jangkau dengan cinta, kita peluk, kita kasihi. Sampai sekarang rumah singgah sudah ada di 38 provinsi. Wow, luar biasa. Kalau nggak salah ada beberapa juga yang di dekat sungai, di Ya, pemakaman, betul. ya, di rel kereta Ya. api, yang alamatnya kadang-kadang susah ditemukan ya, ditemukan, karena betul. gang demi gang, rumah demi rumah Betul. ya. Nah, pengalaman apa nih waktu belusukan istilahnya ya, yang paling pernah terkenang? Saya itu pernah ngajar, pernah punya rumah singgah di pinggir rel kereta. Jadi di daerah Bekasi. Jadi setiap kali kita belajar, kalau ada kereta kita diem dulu karena kita nggak bisa, karena semuanya teriak kan, Kak nggak kedengeran Kak. Iya, gitu. betul. Jadi kita kita tenang dulu, tunggu kereta lewat, baru kita ayo lanjut belajar lagi ya, ayo kita memuji Tuhan lagi ya, ayo kita nyanyi-nyanyi lagi ya gitu. Jadi ada yang di rel kereta, juga ada yang di bawah kolong jembatan. Itu yang buat saya paling berkesan. Itu pertama kali saya buka rumah singgah, Tuhan tunjukin ke situ di bawah kolong, dan kita benar-benar duduk di bawah sama anak-anak dan belajar gitu. Yang muda, yang berkarya, itulah Ajeng. Dan setiap saudara yang punya anak-anak, bawa mereka dari kecil pelayanan. Itu akan membawa mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi, jangan berhenti dengan hidupmu saja. Sangat banyak orang yang perlu ditolong. Buat saya, keluarga ini menunjukkan di tengah kesulitan ekonomi, di tengah mereka harus jalan 1 jam dalam perjalanan setahun ya, setahun. Kalau mungkin hanya 1 minggu, 2 minggu, hanya 1 bulan. Mungkin beberapa orang sanggup dan kuat. Cuma keluarga ini mengalami, dia pindah dari Yogyakarta ya. Yogyakarta Cuma ke bawa 5 baju. Bekasi, hanya bawa 5 pakaian, dan mereka sungguh-sungguh berkomitmen untuk melayani Tuhan. Kesannya Tuhan belum menolong, kesannya Tuhan belum berikan kendaraan ya, harus jalan setiap hari berempat, beramai-ramai, Berlima berlima sama sama suami lengkap ya, berlima rame-rame untuk pergi setiap hari tempat mereka pelayanan. Tapi itu tidak pernah menghentikan mereka. Justru mereka makin berkarya di tengah setiap tekanan. Justru mereka semakin berkarya di tengah semuanya. Tapi tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau
MMA, mertua menantu, akur dong. Kita masih kembali dengan Ibu Rita, dengan Ajeng, kedua mamah dan ibu ya. Oh, mamah dan ibu. Ibu Mama dan, dan anak. Aduh, sampai kebalik. Ibu dan anak yang sangat luar biasa. Mereka sama-sama menjalani kehidupan untuk melayani banyak orang-orang di bawah ya. Nah, cuma mungkin pernah nggak sih dalam perjalanan, karena di awalnya kan Ajeng nggak langsung mau melayani ya. Ajeng kan nggak langsung melayani ke rumah singgah. Mungkin pertama kali yang masuk pelayanan ibu dulu ya. Ajeng awal-awal mulai menari. Bapaknya juga tuh. Bapaknya juga Iya, ngajar jadi ya. jadi guru gambar, guru seni. Wah, luar biasa. Pernah nggak nih sih satu keluarga. masa gitu Ajeng ngeliat nih kayak mamaku sibuk banget sih ngurusin orang ya gitu. Aku aja kalau ya nggak pernah buat masalah, tapi mamaku ngurusin semua orang. Nah itu di hatimu seperti apa? Karena banyak anak-anak merasa begitu ya, waktu melihat orang tuanya mungkin sibuk, melihat orang tuanya mungkin melayani, mereka munculnya bukan bangga tapi marah. Nah, Ajeng gimana? Kalau aku dari kecil itu selalu dibawa papa sama mama lembur. Jadi Oh, mama, selalu justru. Iya. Waduh, Jadi aduh. papa mama ini pelayanannya dulu sempat jadi backstage. Jadi kalau ada acara jadi orang yang menyiapkan sebelumnya Semuanya. gitu. Jadi Dekor dan Iya, sebagainya. betul. Jadi saya Sampai sering- tidur di lapangan ya. Betul, sering dibawa lembur, tidur di lapangan, tidur di mana aja bisa tidur pokoknya gitu. Oh gitu. Sempet sebel gitu karena kayak anak kecil, aduh mama mau pulang, mama mau main, mama capek gitu. Cuman awal-awal seperti itu. Cuman sekarang seiring berjalannya waktu saya ngerti. Karena saya juga di pelayanan seperti itu sekarang. Jadi Lembur terus ya. Iya, betul. Jadi saya ngerti, oh iya memang ini adalah pengabdian gitu. Dimana udah nggak ada lagi patokan jam 8 sampai jam 5 aku pulang gitu, enggak. Tapi kalau memang aku dibutuhkan sampai jam 10, aku akan ada sampai jam 10 gitu. Nah, ini hari-hari ini kan saya dengar bahwa suami kena stroke ya. Nah, terus dan anak-anak semua sibuk. Bahkan anak lakinya nih pergi ke luar negeri nih ya, berkat Tuhan yang ajaib. Sampai kapan nih kira-kira pulang? Tahun depan sih. Oh, Tapi tahun depan. Atau lanjut katanya lagi. 3 tahun. Pulang dulu lanjut lagi. Oh, lanjut lagi. Wah, ya luar biasa ya. Nah, itu gimana nih mengatur waktu dan mengatur supaya suami di rumah yang stroke, apakah suami juga tetap mandiri, tetap kerja, tetap melakukan semua, atau bagaimana ini menghadapi situasi yang seperti ini? Anak perempuan yang satu sudah di luar pulau ya, Sudah di menikah Sulawesi ya. ya. Nah, ini bagaimana nih? Suami saya itu penopang. Jadi dia pendoa yang sekarang adalah mendoakan kita, menopang kita dalam semua pelayanan kita. Jadi saya yang gerak di rumah, bapaknya anak-anak yang berdoa, terus pujian penyembahan ngawal kita dalam setiap perjalanan pelayanan kita. Tapi Bapak masih masak dan menyiapkan itu atau oke ya? atau semua ibu? Masih oke kalau jemput saya naik motor pun masih Masih oke. oke. Wow. Udah marah Iya udah terakhir. pulih Bu. Jadi awalnya kan sempat lumpuh setengah. Iya, betul. Cuman papa tuh orangnya nggak bisa diem, jadi Oh, memang bagus. aktif. Bagus juga. Itu memang harus kan Iya, untuk jadi latihan. ngelatih sampai sekarang ya. Kalau kita pulang itu papa itu paling suka pindah-pindah posisi rumah. Jadi seminggu itu bisa pertama posisi A. Saya pulang, baru pulang kerja, maksudnya baru pulang gitu ya. Bisa berubah. Udah berubah, sofa itu ngangkat sendiri Bu. Jadi ya memang ada orang kreatif selalu ada cara gitu ya. Iya, Oh, dia bagaimana bosen gitu ya, maksudnya. dengan kondisi begitu. Betul. Iya. Bagaimana kalau Papa kembali kerja aja ya, jadi ngurus tanaman dan 3 tahun yang sebagainya. lalu masih pelayanan ke Sulawesi. Itu masih ke gunung, dia masih sanggup naik gunung yang Walaupun dengan badan seperti itu. Pakai tongkat satu. pakai tongkat dan dia dolingin di gunung itu kan tanam jagung. Ngajar katanya ya juga ya. Iya, ngajar juga ya. Semangatnya masih ada. Terus kalau sekarang paling apa itu salah satunya selalu jemput ibu Mas Ian.
Sudah enggak, Bu. Enggak, saya sudah naik motor sendiri. Enggak, jemput enggak, sudah. Tapi ya tetap Masak. ya dilakukan Wah, sendiri luar ya. biasa ya. Mendekor rumah yang pasti ya. Dekor rumah. Betul. Pelihara burung masih? Masih, Masih. Bu. Pelihara semua jenis binatang masih. Jualan masih? Masih. Wah, luar Dia biasa, Semua yang luar bisa biasa. dikerjain, papa kerjain gitu. Berkebun masih? Masih. Masih tanam Tanaman. kembang. Sekarang yang dijual apa nih? Sekalian iklan. Sekalian iklan, boleh kok di sini boleh iklan. Iya. Boleh hubungi nanti nomornya. Jualan apa aja Papa nih? Banyak, ada merpati, ada pokoknya jenis lovebird semuanya. Terus? Ada ikan-ikan, Ikan ada hias. ya pokoknya binatang- Tanaman apa jenisnya? Jenisnya aduh saya tuh kurang tahu, mohon maaf Bu. Tapi pokoknya jenis-jenis ya tanaman-tanaman hias kalau papa. Oh, mainnya. tanaman hias. Waduh, saya lebih tahu loh aglonema, Ya. vinca. Apa ini yang kamu jual nih? Makanya papa bilang, aduh papa tuh takut kalau papa ke Sulawesi ya, kamu nih tanaman papa mati atau enggak ya? Wah. Enggak apa, nanti itu aja orang lain yang jalan. Luar biasa ini semua keluarga melayani. Hewan-hewan juga banyak banget ya. Banyak. Masih ada burung. Ya memang kesukaannya dia Iya. gitu. Jadinya apa aja dipelihara. Ada gecko, ada Wah. Oh iya. Banyak. Nah, selama perjalanan yang ajaib nih ya, Ajeng cuma ke Rusia sekali itu atau udah pergi lagi ke tempat-tempat yang lain nih? Sudah pergi ke tempat-tempat lain Bu. Kurang puji lebih Tuhan. berapa? Waduh, udah berapa tempat nih ke luar negeri nih ya? Ke luar negeri, Udah berapa kali nih? saya sebenarnya udah nggak bisa hitung Bu. Cuma Waduh, ini sombong sekali ya. Sombong sekali ya. Aduh, nggak bisa hitung loh. Kebangetan Kebangetan ya, adik. Kebangetan deh. Aduh. Ke Pakistan 2 kali. Aduh. Israel. Gitu. Israel berapa kali? Coba. Israel sekali. Terus? Terus Malaysia, Bangladesh. Filipina. Tuh lihat, sombong sekali dia ya. Nggak tahu lagi Bu. Terus? Pokoknya lumayan banyak. Indonesia juga India udah lumayan. ada. India, pokoknya India, Pakistan, Bangladesh yang belum. Iya. Wah, luar biasa nih ya. Sudah kemana-mana. Nah, kalau ke Indonesia nih, ke pulau-pulau sudah berapa banyak pulau? Pulau-pulau sudah. Nanti bilangnya nggak bisa dihitung semua. lagi ya. Sudah Aduh. hampir semua. Sudah Kalimantan yang belum. Oh, Sumatera sudah. Sudah. Sampai Papua sudah. Sudah sampai Wah. Papua, waktu kecil juga pelayanannya Papua. Wah. Sulawesi sudah. Sudah. Kalimantan saja yang belum. Iya, Kalimantan. NTT sudah. NTT sudah. Wah, luar biasa nih. Wah, ini lebih dari ini ya rasanya ya, lebih dari orang kaya nih. Betul, Ah, berkatnya Tuhan emang luar biasa ajaib Bu. waduh. Dari semua nih ya perjalanan ke daerah nih ya. Daerah dulu nih. Coba ceritain yang paling berkesan, yang paling seru nih. Saya pernah diutus ke NTT harusnya 1 minggu janjinya. Cuman hari itu lagi COVID dan saya itu dikejar-kejar Bu. Karena hari itu kalau orang tahu ada orang dari Jakarta itu iya. akan ditangkap. Dan hari itu saya Oh, di dikejar-kejar. NTT tuh Betul, begitu? di Flores saya. Saya dikejar-kejar mau dibawa naik ke gunung, di karantina Bu. Saya sampai ngumpet di rumah orang, Pak, tolongin saya. Saya ngemper di pinggir jalan, terus mandi di kamar mandi yang pendek. Terus pokoknya siapapun yang bisa nolongin, ada bapak-bapak, Pak, tolongin kami Pak, kami ini pelayanan. Saya nggak tahu mau kemana. Terus akhirnya ditampung gitu, rumahnya cuma punya kompor sederhana, mandi harus jongkok. Oh itu pelayanan. Karena seru sekali. kebuka ya, atasnya Iya, kebuka atasnya setengah kebuka. doang. Seru banget. Sampai akhirnya dari seminggu sebulan kita di provinsi. Dan Itu dengan karena lo pasti Iya, ya dan betul. juga nggak dapet tiket mungkin Iya. ya. Wah. Bener-bener dikejar-kejar, saya ingat banget bener-bener dikejar-kejar. Itu orang dari Jakarta tangkep mau dibawa ke karantina ke gunung. Itu saya udah gemeter saya awalnya, cuman saya bener-bener itu jadi perjalanan yang sekarang saya kayak seru banget gitu. Udah dilewati. Oh, berarti mereka kalau karantina umpetinnya di gunung, Di gunung, semua. diumpetinnya di gunung. Bener-bener hari itu satu desa tuh tahu ada orang dari Jakarta. Karena ada travel kan, biasanya nggak pernah ada travel datang. Saya datang terus orang-orang gitu, nih mau ditangkap. Kayak hari itu Yesus mungkin salibkan dia gitu ya. Saya hari itu mau gitu, ditangkap, ayo bawa ke gunung gitu. Saya takut. Ayo bawa ke gunung. Itu perjalanan paling
berkesan dan paling menarik kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri. Kalau di luar waktu menyiapkan KKR Bu, itu buat saya deg-degan. Hari itu sempat ada polisi yang mau. Ya cerita dulu nih, di mana dan apa yang terjadi nih? Hari itu kita pergi ke Pakistan dan hari itu kita mau membuat KKR untuk 10.000. Di Pakistan ya? Di Pakistan, aduh, betul. aduh. Dan hari itu polisi-polisi tahu karena memang ini kan KKR ya, jadi memang Kristen gitu. Dan hari itu polisi-polisi itu datang, saya itu jadi spy. Pokoknya saya harus jadi spy, saya ngeliatin polisi ini udah kabarnya gimana. Pokoknya saya hari itu jadi spy. Terus saya juga ngelewatin sama pemimpin saya di sidang malam-malam. Ini apa? Sama hamba-hamba Tuhan di sana tentang KKR-nya, banyaklah perjalanan, terus masak, harus nyiapin 10.000 orang di negara asing. Iya betul, harus ngatur. Saya hari itu kan kalau keluar negeri orangnya itu sedikit tapi harus bisa ngerjain Semuanya, banyak, betul. Jadi saya ingat, saya sebentar ke depan WL, sebentar ngurus Indomie di belakang, sebentar maju lagi, sebentar dicari lagi, dan itu perjalanan yang buat saya menarik dan sangat seru gitu. Gimana saya di-expand, di-stretch sampai saya bisa mengerjakan banyak. Ngomong-ngomong, ada sebuah kesaksian yang ajaib juga ya. Bagaimana tidak bawa uang tapi bisa memberi makan 10.000 ya dengan mie instan ya. Nah itu ceritanya gimana itu? Hari itu kita ke Pakistan, kita bingung ya hari itu gimana caranya ngasih makan sekian banyak orang karena kita harus kasih makan gitu. Dan hari itu tiba-tiba kita dipertemukan dengan pemilik daripada Indomie di Pakistan, dan hari itu mereka sempat bermasalah shipmentnya, pengirimannya untuk ke Pakistan, dan itu pabrik Indomie pertama. Jadi kita kawal, kita doakan, dan tiba-tiba ada tim juga yang menghubungi dan di follow up tiba-tiba kita dikirim Indomie Pakistan sebuah cukup untuk selama kita KKR di sana berkali-kali. Itu luar biasa sekali ya. Lebih daripada 100.000 pack ya. Iya. Kita pulang malah bawa Indomie. Iya betul. Waduh, rasa Jadi Pakistan oleh-oleh, ya, iya. jadi oleh-oleh. Dan keren sekali. Ya, setiap kali dalam sebuah perjalanan, mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban, mereka bermodalkan iman, cinta, dan pengabdian. Tetapi itu sangat-sangat berarti di hadapan Tuhan, menggerakkan Tuhan begitu rupa, membuat keajaiban, miracle, membuat sign and wonder, membuat hal-hal yang sebenarnya tertutup itu menjadi terbuka. Mungkin buat beberapa yang tidak pernah ke Pakistan, saudara, kita mesti bersyukur dengan di Indonesia, karena semiskin-miskin di Indonesia, keadaan jauh lebih baik daripada orang miskin di Pakistan. Saudara, Pakistan itu terbelah menjadi dua ya. Daerah yang sangat kaya, sangat mewah, tapi ada daerah yang sangat miskin, di mana air bersih saja tidak ada. Betul. Hari itu kalau tidak salah suhunya 45 derajat ya. Panas sekali. Dan hari itu saudara, ada begitu banyak perbudakan dalam tanda kutip ya. Saudara, mereka dari generasi ke generasi hanya bisa untuk membuat batu bata, dan tidak boleh sekolah, tidak boleh melakukan yang lain selain mengerjakan batu bata. Mereka boleh keluar dari pekerjaan itu kalau mereka melunasi utang mereka. Tapi utang itu berbunga dan berbunga sehingga mengakibatkan, kalau istilah saya, perbudakan terselubung. Sekali lagi, kita masih lebih sangat-sangat diberkati. Kita mempunyai daerah yang bagus, sedangkan mereka ada begitu banyak daerah yang kering, betul ya? Yang tidak tumbuh apapun. Ya. Gaji seseorang yang mensapu jalanan hari ini masih 60.000 satu bulannya. Jadi sekali lagi, kalau diuangkan Indonesia, mari bersyukur buat bangsa kita. Dan saya percaya seperti yang digemakan oleh Presiden baru kita akan mencapai Indonesia emas ya. Oke nih, masih pertanyaan nih buat hampir yang terakhir nih ya. Pertanyaan buat Ibu Rita ya. Selama perjalanan ini beberapa kali dalam tanda kutip ya, Ibu mengalami kekecewaan lah, dalam arti Bapak kena stroke ya. Terus kalau tidak salah pernah
Abi anaknya yang nomor 2 kecelakaan. Iya, betul. Ya. Nah, itu kan serangan atau peristiwa-peristiwa yang mengagetkan, menyakitkan. Ini bagaimana Ibu menghadapi? Demikian juga coba bisa nggak ceritakan pada waktu Abi kecelakaan waktu itu ada Ajeng juga nggak? Nggak ada Saya ya. di rumah waktu itu. Oh di rumah ya, untung baik-baik ya. Iya. Untung cuma 1 ya, kalau enggak nanti Mama makin deg-degan ya. Oke, gimana nih Bu menghadapi itu semuanya? Anak saya kecelakaan itu sebenarnya tepat di saat ini juga yang sekarang sedang terjadi di Cipularang itu. Jadi di tempat, yang sama. Dan peristiwanya juga sama Iya, ya. peristiwanya Ketika sama. mereka macet, Kena Iya, tiba-tiba bang, iya. ada yang menabrak begitu macet rupa. ya, padahal di tengah macet Iya. ya mereka. memang dan teman-teman yang membuat dia shock sempat nggak mau ikut pelayanan itu adalah teman-teman dia dan guru dia ada yang meninggal. Itu sempat menghentikan pelayanan dia sih. Kayak apa ya, Shock sekali ya. sekali. Tapi dan saya tuh sedang di Kalimantan pelayanan. Oh, itu lagi di Kalimantan. Ada dibuka sekolah di Kalimantan. Jadi saya panik, saya nggak tahu harus gimana. Kalau dia nelpon, "Ma, teman-temanku meninggal. Ma, guruku meninggal." Wah, saya udah lemes dah. Jadi waktu kecelakaan itu dia telepon Ibu langsung Iya, tuh. di spot kejadian. Iya. Dan dia diperban-perban ya. Padahal sebenarnya kalau memang sempat matanya itu luka matanya. sampai sekarang Masih ada bekasnya ada ya? bekasnya. Kalau kita lihat sih sebenarnya cuman berapa senti gitu, tapi diperbanyak sampai banyak Jadi banget. panik Jadi mamanya. kita Iya. panik di Kalimantan. Pokoknya besok harus pulang, nggak tahu gimana besok harus pulang. Ya itu adalah bentuk satu pelayanan ya. Saya melayani di Kalimantan, anak saya kecelakaan gitu tuh ya. Hanya pada Tuhan lah saya benar-benar bisa menyerahkan semuanya. Jangan hanya kita kawal doa, mau bagaimana lagi, saya nggak bisa langsung pulang. Dan puji Tuhan sih semuanya baik-baik saja, walaupun teman-temannya banyak banget yang luka-luka. Dan itu membuat saya makin sadar sih sebenarnya pelayanan itu banyak prosesnya. Dan prinsip saya adalah nikmati prosesnya, jangan protes. Wah, luar biasa. Nikmati prosesnya, jangan protes ya. Itu sangat-sangat ajaib. Tapi peristiwa itu memang sangat mengerikan dan anehnya itu terjadi di tempat yang sama hari ini. Kemarin ya. Yang Kemarin beruntun kembali juga ya. kecelakaan beruntun dan kejadiannya persis sama. Ketika macet dan hujan rintik-rintik dan ada perbaikan jalan persis sama situasinya. Tiba-tiba ada truk yang lemnya blong dan supirnya ngantuk, Kontainer hantam. malah. Oh, kontainer ya? Kontainer yang dia. Ada waktu itu kontainer ya? Iya. Yang ini truk ya? Iya. Kontainer menghantam semuanya. Sampai muter ya. Iya, sampai muter. Seringkali pada waktu kita sedang ada dalam perjalanan, lebih banyak berdoa, sangat penting. Mungkin sedikit mengulas ya. Hari itu anak-anak berangkat, semua guru mendapat sebuah penglihatan. Itu ada 3 yang mendapat penglihatan bahwa akan terjadi kecelakaan. Dan hampir dibatalkan. Tetapi karena sudah terlanjur menyewa bus dan sebagainya, sudah pesan tiket dan sebagainya buat jalan-jalan ke Bandung ya hari itu ya. Iya, ke Bandung. Maka akhirnya diteruskan. Tetapi yang hari itu ini juga menjadi pelajaran buat kita. Ada 3 guru dan 3 orang tua. Jadi ada 6 total yang berpesan bahwa mereka tidak boleh pulang lebih daripada jam 5 sore. 5 sore, betul. Jadi jam 5 sore Harus sudah jalan. harus Iya, sudah harus pulang, keluar dari Bandung. Karena mereka Dharma Wisata itu ke Bandung. Ya. Tetapi karena lain dan banyak hal, termasuk cari makan, makanannya lama keluar. Mereka keluar dari Bandung jam 7 malam. Dan peristiwa itu terjadi di tol, di tengah kegelapan,
seandainya hari itu mereka seperti yang Tuhan bilang, bahwa mereka Di awal. harus keluar dari Sebelum Bandung ya. jam 5 sore. Tidak boleh lebih dari jam 5 sore. Maka mereka terluput. Ya, sekali lagi, mari dengarkan Tuhan. Kita punya Tuhan yang masih bisa berbicara. Tuhan yang selalu mengingatkan, mari dengarkan Roh Kudus. Mari perhatikan orang tua kita. Mari taat. Hari itu sesuatu yang saya sedang juga pelayanan hari itu di luar pulau. Dan yang lucu adalah semua ibu-ibu daripada mereka yang mengalami kecelakaan, itu hampir semua pemimpin ya. Iya, betul. Dan hari itu semua telepon. Dan berkata pulang, pulang. Tapi semua anaknya berkata, dan semua dapat yang sama. Harus pulang sebelum gelap. malam. Sebelum jam 5 sore. Tapi semua mereka bilang, gimana mah? Restorannya udah dipesan. Dan makanannya belum keluar. Dan gimana mah? Udah telanjur, kena macet dan bla 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 gitu ya. Segala macam. Dan tiba-tiba tapi hari itu salah satu yang menjadi hero adalah sekali lagi anak dari Ibu Rita. Dia menggotong hampir semua anak-anak. Dia menggotong satu-satu anak-anak itu dan membawa keluar semua. Karena banyak yang pingsan, banyak yang kaget, banyak yang nggak bisa keluar dari mobil. Tapi yang membuat dia sangat syok karena ada satu guru yang terhimpit ya, dengan kursi dan dia yang menemani guru ini sampai meninggal dunia karena dia tidak bisa mengeluarkan guru ini. Sekali lagi, hidup bahaya itu sangat dekat dan kita tidak pernah tahu kapan kita dibawa pulang, kapan kita berhadapan dengan maut, kapan kita berhadapan dengan bahaya. Justru untuk itulah kita harus berdoa. Ya, luar biasa. Sekali lagi nikmati dan jangan protes. Tapi dari Ajeng, mari tutup dengan sebuah statement atau sebuah kesaksian yang paling ajaib yang pernah terjadi dalam hidupmu. Buat saya, jalan pengabdian itu bukan sebuah jalan yang Gampang. merugikan, tapi itu adalah jalan penyembahan yang kita bisa ekspresikan ke Tuhan, dan itu adalah jalan terbaik yang saya pernah pilih hari ini, dan itu akan tetap menjadi keputusan saya untuk melayani Tuhan seumur hidup saya. Ajaib sekali. Sekali lagi, sungguh perjalanan yang tidak mudah, tetapi memang dalam setiap proses jangan protes ya. Itu memang sangat statement yang luar biasa. Mungkin Tuhan bisa memberikan kita proses. Mungkin ada masalah, ada lika-liku dalam kehidupan. Cuma jangan protes, karena ujungnya Tuhan pasti berikan yang terbaik. Pasti Tuhan berikan yang terbaik. Buat saya, mereka mengalami sangat banyak ya, dari mereka pindah, mereka harus jalan kaki, anaknya laki-laki satu-satunya ya, anak laki satu-satunya mengalami kecelakaan sangat parah, terlempar busnya, berputar berkali-kali, sempat mengalami sakit, penyakit, stroke dan segala macam. Tapi mereka membuktikan, mereka keluarga yang mengerti pengabdian itu bukan mencari sebuah profit, tetapi mereka tahu mereka memberikan diri untuk mencipta mereka. Mereka memberikan diri untuk memberikan semua yang mereka punya untuk Tuhannya. Dan tentunya Tuhan membalas dengan kebaikan. Tuhan adalah Tuhan yang sangat adil. Tuhan yang melihat, dia tidak pernah buta akan segala hal yang apa yang kita lakukan. Buktinya sekarang anaknya semuanya sudah luar biasa ya. Ajeng kalau negeri nggak bisa dihitung loh, nggak bisa dihitung loh. Apalagi ke dalam negeri. Apalagi dalam negeri. Tadi yang Ya, luar dalam negerinya nggak bisa negeri ya. dihitung gitu. Anaknya yang pertama ya, Ica tuh pertama ya, anak yang pertama sudah menikah sekarang. Sedang hamil. Sedang hamil. Bentar di lagi mamanya Sulawesi. nyusul ya. Iya, nyusul Buat ke ngerawat sana. anak ya. Iya. Anaknya yang kedua sekarang di daerah mana? Amerika. Atlanta. Sekarang jadi chef ya, luar biasa banget. Tuhan sungguh-sungguh membuktikan bahwa pengabdian itu jangan mengejar profit, tetapi tetap Tuhan itu adil. Tetap Tuhan tidak buta dan melihat semua apa yang kita kerjakan. Sekali lagi, inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.